Mantri, Ketua Pengurus seluruh pengurus DPC dan Indramayu, Fokus Pantura, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat membentuk 27 posko darurat penanganan COVID-19 di seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kontribusi partai terhadap kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan di Jawa Barat, terutama menghadapi penerapan PPKM darurat yang saat ini diberlakukan pemerintah. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengatakan posko darurat penanganan COVID-19 di 27 kabupaten atau kota se-Jawa Barat merupakan instruksi DPP Partai dan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang sudah dibahas dalam rapat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, posko darurat tersebut dibentuk sebagai antisipasi situasi kondisi saat ini di mana vaksinasi belum 100% dilakukan, penyebaran virus masih sangat tinggi, pendataan masyarakat yang terpapar belum presisi, distribusi bantuan harus dikawal, pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar terutama yang menjalankan isoman perlu didampingi serta terkait PPKM di Jawa Barat yang masih level 4, level 3 dan seterusnya perlu dipastikan turun level. Ia mencontohkan, kejadian di Kabupaten Indramayu banyak kasus masyarakat yang sakit bahkan meninggal dunia dengan ciri-ciri COVID-19 tetapi tidak dilakukan swab maupun PCR bahkan tidak dilakukan dengan protokol kesehatan prokes. Maka, posko darurat COVID-19 ini penting untuk memberikan pendampingan program pemerintah berkaitan dengan distribusi bantuan seperti BPNT, BST, BLT dan lainnya termasuk pesan antar makanan bagi masyarakat yang isoman di rumah, mendistribusikan bantuan sembako bagi masyarakat terpapar atau masyarakat yang benar-benar terdampak PPKM darurat secara ekonomi serta meminjamkan tabung oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan, kegiatan posko darurat ini terwujud melibatkan 3 pilar partai yaitu struktural partai dari DPC hingga anak ranting, legislatif partai dari DPR RI hingga DPRD Kabupaten, Kota serta eksekutif dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ono menambah bahwa posko darurat COVID-19 di Jawa Barat dibiayai secara gotong royong oleh 3 pilar partai di Jawa Barat. Untuk anggota DPR RI berkewajiban membagikan paket sembako, DPR Provinsi kontribusi gotong royong iuran Rp50 juta per orang, DPRD Kabupaten Kota kontribusi iuran Rp30 juta per orang, Kepala Daerah Rp100 juta dan Wakil Kepala Daerah Rp50 juta. Sementara untuk seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Barat yang berada di DPR RI sebanyak 13 orang, DPRD Provinsi 20 orang, DPRD Kabupaten Kota 207 orang, Kepala Daerah 10 orang dan Wakil Kepala Daerah 8 orang. Ono menghimbau kepada seluruh kader struktural partai untuk bersama-sama melakukan gerakan gotong royong dari seluruh kader partai termasuk yang mempunyai rezeki lebih agar dapat berkontribusi membantu kondisi masyarakat yang saat ini membutuhkan sehingga keberadaan partai dapat dirasakan keberadaannya. Tugas melakukan pendataan terhadap masyarakat baik yang saat ini sudah ditangani oleh rumah sakit, oleh puskesmas, oleh tenaga kesehatan, maupun yang belum atau yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, kenapa kita lakukan itu? Sebagai contoh saja di Kabupaten Indramayu, banyak kasus masyarakat yang sakit bahkan meninggal dunia dengan ciri-ciri seperti COVID, tapi dia tidak dilakukan swab, tidak dilakukan PCR, dan meninggal pun tidak dengan protokoler kesehatan. Sehingga ada satu dusun, ya saya sebut saja misalnya di Ciwado, Desa Cikamurang, Desa Cikawung, Kecamatan Perisi, ya, dalam satu lingkungan ada yang meninggal sampai 20 orang. Dan ini saya yakin tidak terdata. Dan saya berharap tidak lagi ada kejadian seperti itu. Nah, sehingga proses pendataan ini harus dilakukan oleh posko darurat COVID-19. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan pendampingan program-program pemerintah baik pelayanan kesehatan maupun distribusi bantuan. Ya, ada BST, ada BPNT dan yang lainnya termasuk
bantuan terkait dengan obat-obatan, oksigen dan lain-lain, terutama bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya kita juga melayani pesan antar makanan bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan yang terakhir, dan sebelum yang terakhir, kita juga akan mendistribusikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terpapar atau masyarakat yang benar-benar terdampak secara ekonomi. Dan yang terakhir, kita juga meminjamkan oksigen, tabung oksigen kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah yang benar-benar membutuhkan. Nah, kegiatan posko darurat COVID-19 ini melibatkan 3 pilar partai, yaitu struktural partai dari tingkat DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting. Jadi dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat RW atau dusun. Lalu legislatif partai dari mulai DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Lalu eksekutif kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, sehingga posko darurat COVID-19 PD Perjuangan ini adalah kegiatan atau bentuk kepedulian PD Perjuangan. Ini adalah gerakan kemanusiaan dari PD Perjuangan untuk rakyat, khususnya menghadapi pandemi COVID-19.